Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah kita haturkan atas segala nikmat, kesempatan, afiat dan juga nikmat untuk hadir di majlis yang dicintai oleh Allah Rabbul Ula. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Dan selanjutnya kami mohon maaf karena keterlambatan karena satu hal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas waktu yang digunakan untuk menunggu dengan pahala yang besar. Hari ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita mulai di halaman 92, melanjutkan poin di halaman 92. Kita lanjutkan poin pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita berbicara beberapa adab dari adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Dan di pertemuan hari ini kita masuk poin pelengkapnya, yaitu adab orang yang berilmu. Maksud dari bab ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari bab ini adalah adab yang akan disebutkan nanti itu ditujukan kepada para ulama, ditujukan kepada para dai, ditujukan kepada para ustadz, tetapi pembahasan ini juga ditujukan kepada penuntut ilmu. Karena maksud dari pembahasan ini adalah sebenarnya adab ini harus dipegang dan akhlak ini harus dimiliki oleh setiap orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Sedikit banyak ilmunya, maka dia disebut sebagai orang yang berilmu dengan kadar yang berbeda. Maka siapapun yang diamanahkan ilmu oleh Allah, termasuk kita sebagai penuntut ilmu, yang diberikan ilmu si fulanah sekian, si fulanah berbeda lagi, maka dia juga harus memiliki adab-adab yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Maka beliau sebutkan di sini faslun adabul ulama. Pasal menjelaskan tentang adab para ulama atau adab orang yang berilmu. Kata beliau, akhlak yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang disebut sebagai alim, orang ulama, dan di antara mereka adalah orang yang dititipkan ilmu oleh Allah. Adab pertama yang harus dia miliki adalah tawadhu. Ini adab pertama. Siapapun yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus dia miliki jemaah adalah sifat tawadhu. Beliau sebutkan di sini. Paling pantas dan lazim bagi mereka adalah tawadhu dan menjauhi ujub. Jadi tawadhu itu kebalikan dari ujub. Kebalikan juga dari kesombongan. Pantasnya dan sangat pantas dan seharusnya seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki sifat tawadu. Apa kata beliau? Karena tawadu itu penuh dengan kasih sayang, sedangkan ujub itu membuat orang lain melarikan diri. Islam jemaah itu sederhana. Islam itu dakwahnya tidak neko-neko. Dakwah Ahlussunnah itu simple. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengajak orang kepada syurga, memperingati orang dari neraka. Simple. Bukan soal retorika, bukan soal cara penyampaian yang indah, bukan soal siapa yang paling banyak hafalannya, bukan itu. Tapi maksud dari tujuan dakwah Islam adalah bagaimana kita bisa mengajak orang ke syurga dan dimudahkan jalan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang muslim, seorang muslimah yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan dari ilmu tersebut agar dia dakwahkan kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada rekan-rekannya. Tujuan dari ilmu itu untuk dia amalkan, dakwahkan. Kalau dia memiliki sifat ujub, jauh dari tawadhu, maka manusia akan lari dari dia jemaah. Orang tawadhu itu sikapnya penuh rahmat. Orang yang tawadhu itu penuh dengan
belas kasih kepada orang lain, sehingga tidak mudah untuk menjatuhkan kesimpulan-kesimpulan yang itu adalah kontennya negatif. Maka beliau sebutkan di sini, ujub itu jelek bagi semua orang. Ini catatan pertama. Ujub itu jelek bagi semua orang, dan sombong itu juga jelek bagi semua orang. Dan bagi orang yang berilmu jauh lebih jelek. Kalau ada orang sombong, ada orang ujub, takabur, itu orang awam yang sombong, itu jelek. Orang yang belum berpakaian syar'i itu sombong, jelek. Orang yang ujub belum berpakaian syar'i itu jelek. Maka orang yang sudah berpakaian syar'i, orang yang sudah diberikan ilmu, orang yang diberikan kelebihan dalam urusan agama dan manhaj yang benar, tapi dia sombong, ini jauh lebih jelek daripada orang awam yang sombong. Ini harus kita pegang, jemaah. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya bukan untuk menjadikan kita seperti gunung, bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, kalau seandainya satu gunung sombong kepada gunung yang lain, satu gunung semena-mena kepada gunung yang lain, maka Allah akan jadikan gunung yang semena-mena ini hancur. Karena Allah tidak suka kesombongan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub ini, sikap tidak tawadhu ini jelek bagi orang awam, kepada orang yang diberikan ilmu jauh lebih jelek. Karena manusia meneladani orang berilmu. Mau enggak mau jemaah, kita ni sudah merubah penampilan, kita berharap Allah perbaiki batin kita sebagaimana Allah mudahkan kita memperbaiki zahir. Kita ini mau tidak mau dicontoh oleh orang, jemaah. Dengan pakaian syar'i kita dicontoh oleh orang. Dengan ilmu yang sudah kita pelajari, orang akan menjadikan kita panutan. Karena manusia meneladani orang berilmu. Betapa banyak para ulama yang terkontaminasi oleh sikap ujub. Karena mereka sendirian memperoleh keutamaan itu. Merasa dia sendiri yang punya keutamaan. Jadi salah satu alasan kenapa penyakit ujub ini ada pada diri seorang manusia, bahkan kepada penuntut ilmu, bahkan kepada seorang yang berilmu, karena dia merasa cuma dia yang tahu. Lupa dia kepada di sana banyak orang yang tahu. Banyak orang yang lebih mengerti sebenarnya daripada dia. Tapi ketika dia melihat dirinya lebih tahu, maka saat itulah mulai rasa ujub itu ada, bangga diri itu ada. Nah, seandainya para ulama memikirkan, seandainya orang yang diberikan ilmu itu memikirkan dengan pemikiran yang sangat mendalam dan mengetahui sesuai keniscayaan ilmu, maka tentu saja tawadhu adalah lebih utama bagi mereka. Kalau kita itu benar-benar sudah punya ilmu itu, ujungnya kita akan tawadhu, jemaah. Maka tidak ada orang yang punya ilmu kemudian sombong, itu kecuali tanda adalah ilmunya sangat cetek dan kecil. Surut dia itu. Dangkal. Nah, kalau dia memikirkan lebih dalam itu tentang ilmu yang dia pelajari, niscaya dia lebih tahu bahwa sifat bagi orang berilmu itu ujub atau tawadhu? Tawadhu. Kalau dia memikirkan lebih dalam. Karena apa? Nah, kalau dia sudah tahu bahwa ilmu itu harusnya membawa dia kepada tawadhu dan meninggalkan ujub, karena ujub tidak pantas bagi mereka, karena ujub itu menafikan keutamaan. Enggak ada orang sombong itu apa? Mulia. Enggak ada orang yang takabur itu mulia. Tidak ada orang yang bangga diri itu mulia. Enggak ada sama sekali. Dari zaman dulu, Firaun sombong ujub dengan kekuasaannya, hancur jemaah. Qarun ujub dengan hartanya, binasa dia. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan seterusnya. Ujub dengan kaum Ad, ujub dengan kekuatan mereka. Hancur, binasa. Maka tidak pantas sikap yang membinasakan ini ada pada orang yang berilmu. Kemudian beliau bawakan di situ hadis, dan hadis pertama adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya, kata pentahqiq. Jadi saya tidak akan bacakan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang dhaif, juga tidak akan saya bacakan. Kita masuk kepada paragraf selanjutnya, yaitu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kata Umar radhiyallahu taala anhu, ta'allamul ilma, belajarlah oleh kalian ilmu itu, pelajari oleh kalian ilmu itu. Wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal hilm,
Sembari kalian belajar ilmu, belajarlah kalian itu ketenangan dan juga sikap hilm itu adalah sikap lembut yang penuh dengan lapang dada. Jadi belajar ilmu sambil belajar adab, maksudnya gitu, bukan hanya ilmu yang dimiliki. Karena orang kalau cuma ngisi ilmunya, nggak ngisi adab, nggak punya akhlak dia jemaah. Betapa banyak dan tidak sedikit orang yang punya ilmu, tapi kurang ajar kepada gurunya, kepada rekannya, kepada sahabatnya, dan yang lainnya. Jadi kata Umar bin Khattab, belajarlah ilmu, sembari belajar ilmu, belajarlah as-sakinah, ketenangan. Al-hilm, kelapangan dada dalam ilmu. Supaya punya adab itu kita. Wa tawadhu liman tu'allimu liman ta'allamuna minhu. Dan tawaduklah kalian kepada guru yang mengajari kalian. Ini tawaduk yang pertama. Tawaduk kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kemudian apa? Wal yatawadhu lakum man tu'allimunahu. Dan tawaduk pula lah kalian kepada orang yang kalian ajarkan ilmu, kepada murid kalian. Ini penting. Tawaduk ini untuk murid dan untuk guru. Wala takunu min jababiratil ulama. Janganlah kalian menjadi ulama yang semena-mena, sewenang-wenangnya, ulama yang sombong. Fala yakumu ilmukum bijahlikum. Kata beliau tadi, janganlah kalian menjadi ulama yang sewenang-wenang karena kebodohan kalian bisa meruntuhkan ilmu kalian. Maksudnya apa? Tidak adanya sikap tawaduk kalian itu menjadikan kalian itu runtuh. Makanya disebutkan oleh seorang penyair, kam jahilin mutawadi'in satarat tawaddu'a fadlahu wa mumayyizin fi ilmihi hadamat takabbur fadlahu. Tidak sedikit orang yang jahil, tapi karena dia tawadhu, maka kejahilannya ditutupi oleh sifat apa? Tawadhu'nya. Enggak kelihatan jahilnya. Dan betapa banyak orang yang punya kelebihan, kepandaian, ilmu yang banyak, tetapi ternyata ilmu dan kelebihannya itu dihancurkan oleh sikap apa? Sombongnya dia, sikap ujubnya dia. Maka ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala ba'dus salaf, dan sebagian para ulama salaf berkata, man takabbara bi ilmihi wa taraffa'a wada'ahu Allah bihi. Siapa yang sombong dan merasa tinggi dengan ilmunya, Allah beri dia ilmu, Allah beri dia kelebihan, dia sombong dan meninggikan di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Allah akan rendahkan dia, Allah akan jatuhkan dia. Gak sepantasnya. Ilmu itu Allah yang kasih. Sebelumnya kau jahil, tapi kemudian sombong dan meninggikan diri, Allah hinakan. Wa man tawaddu'a bi ilmihi rafa'ahu Allahu bihi. Dan orang yang diberikan ilmu tapi dia tawadhu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan ilmu itu. Subhanallah jamaah. Ini penting jamaah. Realita di kehidupan manusia membuktikan bahwa kemuliaan seorang hamba, apalah lagi di sisi Allah, bahwa kemuliaan seorang hamba itu dengan sikap dia rendah hatinya, penuh kasih sayangnya, tawadhu'nya dia, bukan dia seperti gunung. Bukan dia seperti asap yang terbang meninggi tetapi tidak ada bobotnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan apa sih sebenarnya penyebab ujub itu? Beliau sebutkan di sini, penyebab mereka ujub adalah pandangan mereka, ini garis bawahi atau stabilo. Penyebab mereka ujub adalah pandangan mereka yang tertuju kepada banyaknya orang yang bodoh di bawah mereka. Dan pandang mereka yang jauh dari orang yang lebih alim di atas mereka. Jadi sebab orang itu ujub dan sombong, takabur dan merasa besar diri, itu karena dia lebih melihat kepada orang yang lebih bodoh pada dia. Oh, si fulan bodoh, oh si fulanah jahilah. Si fulan jahil, si fulanah jahilah, bodoh. Itu yang menjadikan dia merasa dirinya paling apa? Paling pandai. Coba lihat kepada orang yang lebih berilmu, akankah dia merasa lebih pandai? Tidak. Kalau kita diberikan setetes ilmu, setitik ilmu, kemudian kita melihat kepada orang yang tidak punya setetes ilmu, ya pasti kita akan rendahkanlah dia. Makanya kalau diberikan ilmu dalam urusan agama nih, lihat kemana? Lihat kemana urusan agama? Lihat ke atas, lihat kepada orang yang lebih dari kita.
Kalau kita melihat dalam urusan keutamaan ilmu, urusan ibadah, urusan agama, lihat kepada yang lebih sedikit, akan sombong, akan sombong. Ini penyebab ujub itu ada. Karena setiap orang yang berada di puncak ilmu, maka dia akan menemukan orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Ingat, kalau kita merasa udah ada rasa ujub nih, udah ada takabur nih, udah ada sombong nih, udah merasa lebih daripada yang lain nih, ingat, di atas kita masih ada orang yang lebih alim, di atas kita ada yang lebih saleh, di atas kita ada yang lebih istimewa, karena ilmu itu terlalu banyak. Ilmu itu bukan ada pada dada kita saja, bukan. Ilmu itu sangat banyak. Sehingga kalau kita sudah tahu ilmu itu terlalu banyak, sehingga tiada seorang manusia pun bisa menguasai seluruh ilmu. Seluruh manusia yang paling alim, bahkan seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan ilmu mereka, mereka belum bisa menggapai semua ilmu. Pantaskah sombong? Enggak pantas sama sekali. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Yusuf, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-76, di penggalan ayatnya Allah mengatakan, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Allah akan angkat itu derajat hamba-hamba yang Allah inginkan untuk diangkat. Dan apa kata Allah? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas orang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu lagi. Puncaknya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tafsir, para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, mereka berkata maksud ayat ini adalah di atas semua orang yang memiliki ilmu, ada yang lebih berilmu. Di atas kita ada lagi, di atas orang yang di atas kita ada lagi, ada lagi terus sampai ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling berilmu. Wakila li ba'dil hukama, sebagian ahli hikmah ditanya dia, man ya'rifu kullal ilm? Siapakah yang mengetahui semua ilmu? Apa jawaban dia? Kullun nas. Semua manusia dia yang mengetahui semua ilmu. Maksudnya adalah bukan satu orang yang mencakupi semua ilmu, bukan orang tertentu saja yang menguasai semua ilmu. Ilmu itu kalau pengen diketahui semuanya, kumpulkan semua manusia. Maksudnya gitu. Maksudnya apa beliau bawakan riwayat ini? Anda sendiri dengan kepribadian Anda merasa punya ilmu lebih tinggi daripada orang lain? Mustahil. Bahkan tadi disebutkan, kalaupun semua manusia dikumpulkan, maka ilmu mereka belumlah menggapai semua ilmu. Nah, Al-Imam Sya'bi berkata, kata Imam Sya'bi, aku tidak melihat orang sepertiku. Setiap kali aku ingin menemui seseorang yang lebih alim dari diriku, maka pasti aku telah menemuinya. Maksud dari Imam Sya'bi ini bukan ujub, jemaah. Kata beliau di sini, Imam Asy-Sya'bi mengatakan hal itu bukan karena mengutamakan dirinya, bukan. Bukan karena merasa lebih alim, bukan. Karena hal itu buruk baginya, dia tahu bahwa ujub itu tidak baik. Dia berkata demikian karena dia mengagungkan ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh seluruh manusia, siapapun dia. Maksudnya datang ke sini mendapatkan si fulan ini ternyata ilmunya kurang, si fulan ini ilmunya kurang. Bukan untuk menganggap dirinya lebih, tapi ingin membuktikan bahwa ilmu itu sangat banyak sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai semua ilmu. Kemudian kata beliau, bagi orang yang berilmu hendaklah melihat dirinya sendiri terhadap kelalaiannya. Jadi kalau udah diberi ilmu kemudian sombong, coba lihat sejauh ini betapa lalainya kita, jamaah. Kelalaian kita itu nggak pantas dijadikan bahan untuk ujub. Betapa banyak dan tidak sedikit pula orang yang berilmu tapi lalai. Nas'alullah as-salamah. Untuk apa kita merenung diri kita, merenung kelalaian kita, muhasabah kealpaan kita, agar kita selamat dari ujub terhadap apa yang telah kita peroleh. Allah beri ini ilmu. Allah berikan ilmu bahwasanya sejauh ini Allah berikan kita kemudahan untuk berhijrah. Kita merubah zahir, kita memperbaiki cara ibadah, kita hadir di majelis ilmu ini dan itu, mencari ridho Allah. Allah udah beri itu semua itu. Maka semua hal ini harus kita ketahui. Apakah sudah kita syukuri nikmat ini? Belum.
Apakah cara kita dalam beretika Islam sudah sempurna? Belum. Apakah cara ibadah kita paling sesuai dengan cara Nabi? Belum juga. Pantaskah lalai kalau belum? Gak pantas sama sekali. Maka jika engkau adalah orang yang berilmu, atau jika engkau adalah orang yang dititipkan ilmu oleh Allah, maka janganlah engkau memikirkan orang yang bodoh di bawahmu, tapi lihatlah orang yang lebih berilmu di mana? Di atasmu. Kalau kita lihat orang yang kurang, kita merasa lebih, sehingga sulit untuk menuntut ilmu lagi, sulit untuk lebih bergegas dan cepat. Maka hal ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Man syaa'a 'aisan hani'an yastafidu bihi fi dinihi thumma fi dunyahu iqbala. Falyanzuranna ila man fawqahu adaba, walyanzuranna ila man dunahu hala." Ini konsep mulia dunia akhirat. Syair ini. Siapa yang menginginkan kehidupan nikmat dan bisa memberikan faedah dan manfaat. Ini siapapun yang ingin hidupnya lebih nikmat, lebih bermakna, lebih bermanfaat dan punya banyak faedah, baik dalam urusan agama, baik dalam urusan agama dan urusan dunia, maka dia harus pegang hal ini. Maka hendaklah dia melihat orang yang lebih beradab di atasnya. Ini siapa yang ingin baik urusan agamanya, lihat kepada orang yang lebih beradab. Siapa yang ingin baik urusan akhiratnya, urusan agamanya, lihat kepada orang yang lebih punya etika, lebih punya akhlak, lebih punya adab. Dan terhadap orang yang lebih sedikit hartanya, kalau ingin nikmat di dunia, lihat kepada yang lebih miskin. Lihat kepada yang lebih miskin. Kalau dalam urusan dunia kita punya mobil, mobilnya rusak terus, lihat kepada yang punya motor. Kita punya motor, merasa motornya udah tua, lihat kepada yang cuma punya sepeda. Cuma punya sepeda, lihat kepada yang cuma mampu jalan kaki. Cuma bisa jalan kaki, lihat kepada orang yang tak mampu untuk berjalan. Sehingga kita tidak meremehkan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita jamaah. Dalam urusan agama kita hafal 30 juz. Ingat di sana ada orang yang sudah hafal 30 juz plus kitab Sahih Bukhari. Terus kita lihat, kita udah sholat malam setiap malam, puasa Senin Kamis, di sana ada orang puasa Daud. Lihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama sehingga kita tidak ujub dan sehingga kita punya motivasi untuk lebih baik. Dan dalam urusan dunia kita kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Salam. Dalam urusan dunia kita lihat kepada yang lebih kurang daripada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam urusan hijrah kita jemaah, jangan kita merasa hijrah kita lebih baik. Jangan. Jangan pernah kita menilai zahir kita dengan zahir orang yang belum berubah. Oke, secara zahir kita lebih baik, syukuri nikmat itu kaum muslimin. Tapi tak pantas mata sinis, omongan yang miris, ucapan yang membuat orang yang mendengar menangis. Enggak pantas kita katakan yang seperti itu. Oh, saya pakainya lebih bagus. Sementara dia enggak pantas. Syukuri nikmat tersebut, lihat di atas kita masih ada yang lebih baik. Dalam urusan apa? Agama. Tapi urusan dunia, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah, lihat kepada yang lebih minim dan lebih rendah daripada kita. Jarang sekali orang yang berilmu itu ujub dan membanggakan diri atas ilmu yang diperoleh. Nah, pertanyaan saya pertama, ada nggak orang berilmu yang ujub? Ada tidak? Ada. Pertanyaan kedua, kenapa dia kok bisa ujub? Ini jawabannya. Ya, kata beliau, jarang sekali orang berilmu itu ujub dan membanggakan diri di atas ilmu yang diperoleh kecuali karena sebuah alasan. Apa itu? Orang yang ilmunya sedikit lagi lalai. Diberi ilmu nih, oh saya udah ngaji kitab ini, guru saya guru ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini itu. Kemudian sombong, tanda ilmunya masih dangkal jemaah. Tanda ilmunya masih sedikit dan dia insan yang lalai dengan realita yang ada. Ingat, kalau kita ini adalah angin, di sana masih ada badai. Kalau kita bukit, di sana ada gunung. Kalau kita emas, di sana ada intan permata yang lebih berharga. Cek tuh diri masing-masing kita nih.
Pantas nggak ya sombong? Ditanya masalah ini, nggak bisa jawab kita. Pantas lu sombong? Enggak. Dosa orang, kita punya kaca pembesar. Tetapi dengan dosa sendiri, kita apa? Buta, lalai. Pantas dikatakan orang berilmu? Enggak sama sekali, jemaah. Kitab seperti ini pantas kita baca berulang. Gurunya, muridnya, semua perlu kita terus membaca kitab-kitab seperti ini. Tidak ada orang berilmu yang sombong, kecuali karena ilmunya sangat sedikit, dan plus dia itu lalai lagi. Allahu Akbar. Karena dia bodoh terhadap kadar dirinya, dan menyangka bahwa dia telah menguasai mayoritas ilmu, lupa diri dia. Bagaikan katak di dalam tempurung. Merasa dialah yang menguasai kawasan itu, tapi setelah dibuka apa? Tempurungnya. Oh, dunia ini begitu luas. Subhanallah. Adapun orang yang berorientasi dan banyak ilmunya, maka dia mengetahui jauh tujuannya dan kelemahan mencapai puncak. Siapa yang tahu hakikat dirinya, dia tahu dia itu berjalan seperti kura-kura. Maka kata Syekh Albani, rahimahullah, beliau mengatakan, perjalanan kita ini panjang. Sementara kita itu berjalan seperti kura-kura. Jauh jemaah menuju akhirat, menuju surga itu jauh sekali. Tapi kita berjalan lelet sekali, seperti kura-kura. Hitungannya akan sampai tidak kira-kira ke surga kalau berjalan sedikit sementara usia pendek? Sampai nggak kira-kira? Nggak sampai. Tapi kita hanya berharap rahmat dari Allah. Berharap tuntunan dari Allah. Semoga Allah stopkan langkah ini dalam husnul khatimah. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'bi berkata, ilmu itu memiliki 3 jengkal. Ilmu itu memiliki 3 jengkal. Al-ilmu salasatu asbar. Ilmu itu cuma tiga jengkal atau 3 tingkatannya. Kata beliau, "Faman nala minhu shibran syamakha bi anfihi wa dhanna annahu nal." Siapa yang sampai pada jengkal yang pertama, ya, ilmu itu kan 3 jengkal tadi. Siapa yang mencapai 1 jengkal yang pertama, maka dia mengangkat hidungnya karena sombong dan menyangka bahwa dia telah meraih semua ilmu. Angkat kepala dia. Saya lah yang paling alim. Saya yang paling mahir. Saya yang paling ngerti. Saya yang paling jago. Jengkal keberapa ini? Pertama, baru awal langkahnya. Wa man nala syibra tsani sawwarat ilaihi nafsuhu. Kalau dia mau belajar lagi tuh, barang siapa yang mencapai jengkal yang kedua, maka dia tahu diri, merasa dirinya kecil di hadapannya diri sendiri, dan mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan ilmu. Jadi jemaah, agar kita nggak sombong dalam dunia ilmu, jangan berhenti di jengkal yang pertama. Jangan. Minimal jengkal kedua ini kita dapatkan, yaitu kalau kita sudah meraih jengkal kedua, kita tahu kita itu belum punya apa-apa. Atau merasa diri kita ini tidak mendapatkan ilmu. Kemudian apa kata beliau? Wa amma syibrus salis. Adapun jengkal yang ketiga, fahayhata la yanaluhu ahadun abada. Sedangkan jengkal yang ketiga, maka jauh sekali untuk menggapainya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggapainya. Artinya apa? Jengkal ketiga ini meraih semua ilmu. Apakah ada? Enggak ada. Bahkan Nabi kita Muhammad pun tidak mengetahui semua ilmu sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan Syekh menceritakan tentang kisah beliau. Kata beliau, ada yang bisa aku jadikan peringatan untukmu bahwa aku menulis buku tentang jual beli. Jadi beliau pernah menulis buku tentang jual beli, mengumpulkan banyak referensi. Dalam buku tersebut aku menghimpun buku-buku para ahli ilmu. Aku mengerahkan diri sekuat tenaga. Aku membanting tulang dan pikiranku. Hingga ketika buku itu telah selesai dan sempurna, lalu aku hampir merasa ujub dan berpikir bahwa aku adalah manusia yang paling menguasai ilmu jual beli. Karena sudah banyak kali usaha beliau. Tiba-tiba, kata beliau, aku didatangi oleh 2 orang Arab Badui di majelisku. Mereka bertanya kepadaku tentang transaksi yang mereka lakukan di pedalaman mereka, mengenai syarat yang memuat 4 persoalan. Tidak ada satupun yang aku bisa jawab. Padahal tadi beliau merasa sudah mengumpulkan semua ilmu. Singkatnya kisah ini, saya tidak akan baca semua. Singkatnya kisah ini,
adalah akhirnya beliau tidak bisa jawab, dicela oleh orang Arab Badui tersebut, dan orang Arab Badui ini bertanya kepada sahabatnya penulis, ternyata sahabatnya yang bisa jawab. Ingat jemaah, ilmu yang kita merasa lebih banyak ternyata ada pada orang lain. Subhanallah. Kita pindah di halaman 95 di paragraf 2 sebelum terakhir. Kita ringkas biar tidak bertele-tele. Kata beliau, orang yang memaksakan diri untuk melakukan perbuatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tidak mempunyai tujuan yang bisa dicapai dan tidak mempunyai limit yang sebagai tempat untuk berhenti. Jadi kita itu kalau merasa ujub, pasti kita akan melakukan sesuatu, ingin menandakan bahwa kita itu luar biasa, tapi kita nggak mampu. Ingat, kita kalau memaksakan diri itu tidak mampu, jemaah. Sehingga apa? Kita nggak punya tujuan. Apa yang mau digapai? Limitnya berapa? Nggak tahu kita. Barang siapa yang memaksakan dirinya tidak terbatas, maka betapa akhlaknya adalah sesat dan menyesatkan. Jadi orang yang tidak pantas untuk ujub, tapi ujub, maka dia sesat dan menyesatkan. Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Hadisnya sahih di situ, diriwayatkan dari beliau SAW, bahwa beliau bersabda, man su'ila fa'abta bi ghairi ilmin faqad dhalla wa adhal. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia jawab, dia berfatwa tanpa ilmu, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Dalam riwayat lain disebutkan, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu, Allah tidak mencabut ilmu itu dengan direnggut dari dada manusia. Fulan berilmu ditarik ilmunya, enggak. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai ketika tidak ada seorang alim pun tersisa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia bertanya kepada orang-orang yang bodoh, dijadikan pemimpin, dijadikan ustaz, dijadikan ahli fatwa. Fasu'ilu, maka orang yang bodoh ini ditanya. Fa'aftau, maka mereka menjawab. Bi ghairi ilm, tapi jawabannya tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya aja, Pak. Kalau seorang memaksakan dirinya. Kan orang itu kalau ujub merasa berilmu. Orang yang menuntut ilmu, ujub merasa berilmu, sehingga merasa bisa jawab semuanya, kan begitu? Nah, kalau dia tidak punya ilmu tapi menjawab, berarti itu menjawab tanpa ilmu. Dia sesat, orang yang mendapat jawaban sesat juga, berarti sesat menyesatkan. Nanti kita akan bacakan atau sebutkan ucapan yang indah dari para ulama. Salah satu ahli hikmah berkata, di antara bagian dari ilmu yang engkau tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui. Maksudnya apa? Di antara ilmu itu banyak. Di antaranya apa? Engkau tidak berbicara saat engkau tidak tahu, itu termasuk ilmu. Jadi apa ya hukum ini? Dia nggak tahu nih. Saya tidak tahu. Itulah ilmu. Ucapan saya tidak tahu itu bagian dari ilmu. Seakan-akan itu adalah ucapan orang yang mengetahui. Jadi jangan khawatir dikatakan bodoh kalau nggak bisa menjawab. Tapi jawablah kalau kita nggak tahu dengan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Cukup dikatakan bahwa akalmu bodoh. Engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak engkau mengerti. Jadi di antara hal yang paling bodoh adalah engkau berbicara tapi padahal tidak menguasai. Ibarat apa jemaah? Ibarat kasus terakhir apa? Ibarat Raja Dangdut berbicara tentang agama. Gak bisa. Bagaimana mungkin dia mau mengharamkan musik sementara dia pecinta musik? Bagaimana dia bisa mengatakan, bagaimana dia bisa berpikir bahwa antara celana dan neraka itu nyambung, sementara dia adalah pecinta isbal? Gak mungkin. Kalau mau bertanya tentang musik, ya ke dia, walaupun musik itu nggak boleh dipelajari. Tapi bertanya ke agama, tentang agama ke siapa? Ke ulama, bukan ke dia. Maka hal ini jemaah merupakan kebodohan orang berbicara sesuatu yang dia tidak mengerti. Kemudian beliau membawakan syair, dan syair ini saya lihat tadi tidak perlu dibacakan. Selanjutnya beliau mengatakan, jika
untuk mengetahui seluruh ilmu adalah jalan buntu. Ya, perhatikan ini poin demi poin, beliau katakan, jika untuk mengetahui semua ilmu adalah jalan buntu, maka bodoh tentang sebagian ilmu bukanlah aib. Orang tidak tahu ilmu tertentu, aib enggak? Maksudnya dia udah belajar nih ilmu-ilmu pokok, tapi kemudian dia nggak tahu misalnya, dia udah belajar cara sholat, dia udah belajar cara fikih ibadahnya, tapi dia nggak tahu cara memutuskan perkara kalau orang berselisih. Aib nggak? Enggak. Karena kan ilmu nggak bisa digapai oleh semua orang. Berarti jahilnya kita untuk tentang sebagian ilmu bukan aib. Nah, jika jahilnya kita tentang sebagian ilmu itu bukan aib, maka perhatikan ini, poin ini garis bawahi, maka berkata aku tidak tahu dalam urusan yang kita ditanya, tapi kita nggak punya ilmu, berkata aku tidak tahu, itu bukanlah hal yang buruk. Makanya para ulama dulu mengatakan apa jamaah? Kata para ulama, ini saya ingat sekali pesan guru saya, ta'allam la adri. Belajarlah untuk mengatakan la adri, saya nggak tahu. Belajarlah untuk mengatakan saya tidak tahu. Ta'allam la adri. Fa innaka idza ta'allamta la adri, allamuka hatta tadri. Karena engkau kalau sudah belajar untuk mengucapkan saya tidak tahu, ya, sudah belajar untuk mengucapkan saya tidak tahu, saya ulangi ucapannya, kata beliau ta'allam la adri. Belajarlah untuk mengucapkan apa tadi? Saya tidak tahu. Fa innaka law ta'allamta la adri allamuka hatta tadri. Karena kalau engkau belajar untuk mengucapkan saya tidak tahu, maka orang akan mengajarimu sampai engkau tahu. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, idza lam tata'allam la adri. Kalau engkau tidak mau belajar ucapan saya tidak tahu, semuanya dijawab tahu, apa? Sa'aluka hatta la tadri. Maka manusia akan bertanya sampai ujungnya engkau tidak bisa jawab. Ini jemaah. Makanya dulu dikisahkan ada orang yang bertanya, setiap kali pertanyaan ucapannya apa? Ada dua pendapat. Ucapannya ada dua pendapat ulama. Pendapat yang membolehkan, pendapat yang tidak membolehkan. Akhirnya ditanyalah tentang satu hal yang jelas haramnya. Apa menurut Anda tentang hal ini? Dia jawab apa? Ada dua pendapat. Ada yang menghalalkan dan mengharamkan. Padahal perkara itu jelas haram. Inilah kalau dia tidak berani mengatakan saya tidak tahu, manusia akan bertanya kepada dia sampai dia tidak tahu. Akhirnya ketahuan bahwa dia itu tidak tahu. Ini jamaah penting untuk kita perhatikan. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Sebagian para ulama menhasankan hadis ini, sebagian mendhaifkan. Kita coba baca. Ini ada dua pendapat ahli hadis, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Yaitu waqad ruwiya anna rajulan qala. Ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul biqa'i khair?" Wahai Rasulullah, tempat mana yang paling baik? Wa ayyul biqa'i syarr, dan tempat mana yang paling buruk? Dalam riwayat ini ya, disebutkan Rasulullah menjawab, la adri hatta as'ala Jibril. Saya belum tahu sampai saya bertanya kepada Jibril. Nah, ini bagaimana? Dalam riwayat ini Rasulullah menyebutkan sebuah kata-kata yang mengatakan saya belum tahu. Saya tidak tahu sampai saya bertanya kepada Jibril, sampai dapat informasi dari Jibril. Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib berkata, apa kata Ali? Ali bin Abi Thalib berkata ucapan yang sangat indah, kata beliau, betapa ademnya hati. Jika salah satu di antara kalian ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Tenang hati jemaah. Kalau mendengar orang yang ditanya dia nggak tahu, kemudian dia jawab apa? Allahu a'lam. Sesungguhnya seorang alim adalah orang yang mengetahui bahwa apa yang diketahuinya dibandingkan dengan apa yang tidak diketahuinya lebih sedikit. Nah, jadi ciri-ciri ulama itu, ciri orang berilmu itu adalah dia ngerti bahwa ilmu yang dia ketahui jauh lebih sedikit daripada apa yang dia tidak ketahui. Ini supaya dia jadi motivasi untuk belajar terus dan untuk tidak sombong, Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, kata Abdullah bin Abbas,
Jika seorang alim meninggalkan ucapan saya tidak tahu, malu dia mengucapkan saya tidak tahu, maka ucapannya adalah musibah. Kalau dia semua jawaban dia tahu, seumur hidup itu ditanya tahu terus, maka ini tanda musibah. Karena apakah semua manusia itu sepanjang hidupnya tahu terus? Enggak. Tapi kalau dia jawab terus padahal pasti ada ilmu yang dia tidak tahu, maka itu musibah. Maka itu musibah. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penting untuk kita ketahui. Kemudian waktu kita sampai jam berapa ya? Lupa saya. 10.50 ya. Nah, kita ambil sedikit lagi ya, kita ringkas saja. Kalau kita selesaikan poin pertama pun habis waktunya. Nah, selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di halaman sebelah, halaman 97. Kita lihat di halaman sebelahnya, halaman 97. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ambillah 5 perkara dariku. Ambillah 5 hal ini dariku. Seandainya kalian mengarungi samudera, kalian tidak akan menemukan kelimanya kecuali dari sisiku." Artinya enggak usah jauh-jauh nih, aku mau kasih 5 perkara, ambil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Janganlah ada seorang yang berharap kecuali kepada Rabb-nya. Jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama. Jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, janganlah dia takut kecuali kepada dosanya. Jadi jangan takut kepada manusia manapun, tapi takutlah akibat dari dosa. Dosa ini pasti punya efek buruk. Dosa ini pasti punya siksa. Dosa ini pasti dihisab dan diazab. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, janganlah seorang alim menahan dirinya untuk belajar apa yang dia tidak ketahui. Ini perkara ketiga. Janganlah seorang alim menahan dirinya untuk belajar apa yang tidak dia ketahui. Oh, saya kan udah ustaz, ngapain belajar lagi? Nanti orang ngira saya jahil. Jangan. Jangan gitu, jemaah. Oh, saya udah belajar banyak majelis, kan saya udah hatam tuh kitab Usul Salasah udah berapa kali, ngapain sih saya hadiri majelis itu lagi? Jangan. Jangan seperti itu. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, jika salah satu di antara kalian ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, maka hendaklah berkata, saya tidak tahu. Ini pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima, kedudukan kesabaran pada iman adalah seperti kedudukan kepala di atas badan. Badan tidak bisa hidup tanpa kepala, sama jiwa kita tidak akan bisa hidup tanpa sabar. Sabar coba. Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar ketika berhadapan dengan orang yang jengkelin, sabar ketika berhadapan dengan orang soleh. Dengan orang soleh kita harus sabar nggak? Berteman dengan orang soleh sabar nggak sih? Sabar dong. Jadi sabar itu bukan hanya berhadapan dengan orang buruk, tapi juga orang soleh. Kenapa? Orang soleh ini nggak mau diatur oleh kita. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Rabb mereka pagi, petang dan pagi. Yang mereka ingin hanyalah apa? Wajah Allah. Jadi orang soleh itu nggak bisa diatur gitu. Orang kalau nggak bisa diatur kadang jengkelin nggak? Tapi kalau dia soleh sabar. Sabarnya bagaimana? Sabar tetap sama dia. Tapi kalau orang yang nggak soleh, sabarnya gimana? Hindari dia. Hindari. Nah, ucapan Abdullah bin Abbas. Kita ambil sekitar 5 menit lagi. Abdullah bin Abbas berkata, seandainya seorang boleh merasa cukup dari ilmu, maka Nabi Musa telah benar-benar merasa cukup dari ilmu. Dan dia tidak akan pernah berkata kepada siapa? Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar tentang apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu berupa petunjuk. Seandainya nih, kata Ibnu Abbas, seandainya orang boleh merasa cukup, boleh merasa berilmu, maka siapa yang paling pantas? Musa. Saya ingin tanya, mana yang lebih utama? Nabi Musa atau Nabi Khidir? Saya tanya ulang ya.
Perbaiki jawaban. Mana yang lebih utama, Nabi Musa apa Nabi Khidir? Nabi Musa, naam, harus tegas ya. Nabi Musa lebih utama. Tapi Nabi Musa belajar kepada yang tidak lebih utama. Kisah Nabi Sulaiman disebutkan oleh para ulama di antara tawaduknya Nabi Sulaiman, itu poin kita kan tawaduk. Nabi Sulaiman rela belajar dari siapa? Hudhud. Burung Hudhud. Dia tidak tahu tentang kisahnya Putri Saba, permaisuri negeri Saba. Dia dengar kisahnya siapa? Burung. Ini bagaimana para ulama menyebutkan hal itu sangat luar biasa dari pelajaran Nabi Musa alaihi salam. Nah, jemaah, kemudian ya, untuk menutup majelis ini kita lihat di akhir dari halaman 97. Aun bin Abdullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Karena ini hadis Nabi SAW ya, kata Nabi SAW, manhumani la yashba'an. Ada dua tipe manusia yang enggak pernah kenyang. Siapa mereka? Pertama, talibu ilmin wa talibud dunia. Pertama adalah penuntut ilmu, kedua adalah pencari dunia. Dua tipe manusia ini enggak pernah kenyang. Amma talibul ilmi fa innahu yazdadu minar rahmani qurba. Adapun penuntut ilmu, dengan kerakusan dia terhadap ilmu, pengen nuntut ilmu terus, maka dengan kerakusan dia yang baik itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 28, apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Nah, berarti tujuan dari ilmu ini untuk ujub atau untuk takut sama Allah? Untuk takut. Orang ujub takut enggak sama Allah? Enggak. Berarti hilang tujuan dia. Adapun pencari dunia, kata Ibnu Abbas, wa amma talibud dunia, adapun pencari dunia, fa innahu yazdadu tughyanan. Maka semakin dia mencari dunia, semakin tamak, semakin duit. Udah. Ujung-ujungnya duit terus. Apa yang terjadi? Semakin melampaui batas. Kebanyakan orang kan gitu. Kecuali segelintir saja. Kebanyakan orang itu semakin kaya, semakin semena-mena. Dulu bertebaran senyumnya, sekarang hilang senyumnya. Seakan-akan setiap orang yang ngetuk pintu itu apa? Minta duit, pinjam duit. Padahal bisa jadi orang itu ingin mengingatkan dirinya. Maka kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah di dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahus taghna, kalau dia merasa lebih cukup. Jadi hidup ini kita harus pandai merasa belum punya apa-apa, sehingga tidak semena-mena. Maka hal ini harus kita perhatikan. Ini adab pertama bagi kita yang diamanahi ilmu oleh Allah, yaitu jadilah insan yang tawadhu. Nanti insyaAllah poin selanjutnya kita masuk pada adab yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.